Sudah hari Minggu lagi ya, puji Tuhan. Dan saatnya kita mau ikut IHMPA, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Puji Tuhan ya. Meskipun ibadah kita masih melalui media online, masih melalui video yang saat ini adik-adik lihat, tidak apa-apa, kita tetap semangat untuk terus memuji Tuhan. Adik-adik, kamu semua apa kabarnya? Ya, kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Dan kalau ada adik-adik di rumah yang dalam keadaan sakit atau nggak enak badan, ya kakak Layan dan teman-teman semua mendoakan supaya kamu yang sedang sakit cepat pulih ya, cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Dan tidak lupa untuk terus bersemangat memuji Tuhan ya. Baiklah adik-adik, nah kita sekarang mau bernyanyi memuji Tuhan. Untuk itu kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan bernyanyi melalui pujian berikut ini. Sembilan selasa, Yesus tetap Raja, Rabu Kamis, Yesus yang termanis, Jumat Sabtu, tetap dirimu, Minggu akhir, terus memuji. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap duduk jatuhku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap duduk jatuhku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap duduk jatuhku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap duduk jatuhku Yesus segalanya. Setiap duduk jatuhku Yesus segalanya. Adik-adik yang baik, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Sekarang Tuhan, kami bersiap untuk memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sesaat lagi kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak kembali mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 215 dengan Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah. Nah, hari ini Kak Fani mau ajak adik-adik semua untuk membaca firman Tuhan. Adik-adik sudah pegang Alkitabnya semua? Oke, kalau yang belum yuk cepetan ambil Alkitabnya, kan hari ini kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan. Nah, untuk itu hari ini bacaan firman Tuhan kita terambil dari Perjanjian Lama, dari Alkitab Perjanjian Lama, dari Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ya, Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Oke, sebelum kita membacanya, Kak Fani mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, ambil sikap berdoanya yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, karena pagi ini kami boleh mengikuti ibadah minggu pelayanan anak. Sekarang kami mau membaca dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti isi cerita yang akan disampaikan oleh kakak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, adik-adik boleh simak dengan baik. Kafani akan bacakan buat kita semua ya. Bacaannya dari Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, yang menyatakan, judulnya Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Oke, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah, hari ini Kak Fani mau cerita tentang Bapak Yosua yang ada dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Nah, adik-adik ada yang tahu siapa itu Bapak Yosua? Iya, Bapak Yosua itu adalah pemimpin bangsa Israel. Dia menggantikan Musa ketika Musa wafat. Nah, Yosua ada artinya loh namanya. Ada yang tahu nggak apa artinya Yosua? Nah, artinya Tuhan adalah keselamatanku. Jadi, arti dari nama Yosua itu adalah Tuhan adalah keselamatan. Nah, bagus ya arti namanya ya adik-adik ya. Ada yang namanya Yosua nggak di sini? Itu arti namanya ya. Tuhan adalah keselamatan. Nah, Yosua dalam bacaan kita hari ini adik-adik, dia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Ya, Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, ketika Yosua dipilih oleh Tuhan, Yosua merasa, aduh aku bisa nggak ya? Karena tugas ini berat, karena pekerjaan ini susah, aku mampu nggak ya? Gitu. Nah, saat itu Tuhan tahu isi hatinya Yosua.
Lalu Tuhan berjanji kepada Yosua kalau Yosua bersedia menjadi pemimpin bangsa Israel, maka Tuhan akan senantiasa menyertai Yosua sepanjang hidupnya. Tuhan akan memampukan Yosua untuk melanjutkan pekerjaannya, untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan itu gak hanya untuk Yosua saja, gak hanya untuk Bapak Yosua saja, tapi untuk kita semua juga adik-adik. Ya, Tuhan berjanji akan selalu menyertai kehidupan kita. Ya, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya, menyatakan karya keselamatan Tuhan. Ya, jadi walaupun adik-adik masih kecil, Tuhan bisa memakai adik-adik untuk menjadi alatnya, menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Adik-adik bisa menjadi orang yang baik, yang taat, yang setia, sama seperti Yosua. Kenapa Yosua dipilih oleh Tuhan? Karena Yosua itu anak yang baik, anak yang taat, yang dengar-dengaran. Makanya Tuhan memakai Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Sama seperti kita adik-adik, ya. Jadi Tuhan pun berjanji akan selalu menyertai kehidupan kita. Kalau kita pun hidupnya taat, kita pun setia, sayang sama mama dan papa, sayang kakak dan adik, sayang sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya adik-adik ya. Jadi adik-adik gak perlu khawatir, aku kan masih kecil kak, gimana caranya? Ya. Walaupun adik-adik masih kecil, tetapi Tuhan akan memampukan adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik tidak boleh takut. Misalnya nih, kalau disuruh pimpin doa, entah itu di rumah, di sekolah, ataupun di gereja, adik-adiknya nggak boleh takut. Harus ingat, ada Tuhan Yesus dalam hati adik-adik yang akan menyertai dan memampukan adik-adik. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini melalui Yosua mau mengingatkan kita semua nih. Kalau kita hidupnya taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Tuhan akan menyertai kehidupan adik-adik semua. Tuhan akan memampukan adik-adik semua untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Adik-adik menjadi orang yang pemberani, yang gak takut. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai adik-adik semua. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita senantiasa diingatkan untuk menjadi anak-anak terang, untuk menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Dan adik-adik harus ingat bahwa di dalam hati adik-adik itu ada penolong yang setia, yang berjanji akan selalu menyertai adik-adik. Siapa itu? Tuhan Yesus. Iya. Nah, sebelum Kak Fani mengakhiri cerita hari ini, Kak Fani mau kasih satu ayat hafalan buat adik-adik semua ya. Ayat hafalannya terambil dari Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-8b. Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-8b, yang menyatakan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-8b yang menyatakan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, adik-adik bisa hafal ayat hafalan ini. Nanti minta tolong mama untuk rekam, dikirim ke WhatsApp grup kelas TK ya. Oke, demikian firman Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Sudah waktunya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi terlebih dahulu dari lagu berikut ini. Bersyukur susah ataupun senang bersyukur. Hajatan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu.
adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi sambil mengucap syukur. Sekarang kita mau berdoa yang akan dibawakan oleh adik layan. Untuk itu, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami anak-anak sekolah minggu memberi persembahan. Kiranya Bapa memberkati persembahan kami memberkati persembahan kami agar dapat berguna bagi gereja. Lindungi kami Lindungi kami dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah IHMPA kita sudah selesai. Kiranya apa yang sudah disampaikan kakak layan melalui firman Tuhan dapat adik-adik lakukan di kehidupan adik masing-masing. Sebelum kita menutup ibadah, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi satu lagu dan diakhiri doa. Kalau begitu, mari kita bernyanyi dari lagu Ada Satu Sobatku namanya Yesus. 1, 2, 3. Ada satu sobatku yang setia
Adik-adik, untuk menutup ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan kiranya Engkau tetap senantiasa menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Dan juga Kau bungkus hati kami Tuhan, agar kami tetap setia kepadamu. Tuhan, hanya ini doa yang kami sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.